Bumbunya asin aja, Bang. Oke, terima kasih. Aduh, kayaknya asik banget nih. Makan apa sih ini? Aku Ganti lagi apa sih? pesanan Hah? nih tadi. Ganti apa nih? Aku kan penasaran. Ini rame banget Wih, kan. seru banget nih. Apa sih ini? Makan apa sih? Ini ada kerupuk. yang namanya tahu bulat. Tahu bulat. Oh, saya kira tadi bakso bulat. goreng. Ini Kan tahu bulat lagi ya. hits banget Lagi tuh, hits Dok, banget. Enak nggak sekarang. sih? Saya belum pernah makan sejujurnya. Jadi saya penasaran sebenarnya enak apa enggak. Saya mau cobain ya. Iya, coba deh tuh. Cobain. Oke. Enak ya? Tangan. Saya boleh nyobain nggak? Ini kayaknya Boleh enak banget. banget ya. Kayak coba ya. Oke. Aduh. Ternyata enak. Enak banget pemirsa. Enak banget. Enak banget nih. Ini kita masuk gorengan nih ya. Ini gorengan berarti kan makanan gorengan. Enggak, misalnya kita makan ini terlalu banyak, terlalu sering, meskipun rasanya enak, tapi nggak bagus juga kan, Nggak Dok, bagus juga buat ya. kesehatan Banyak kita. makan minyak juga nggak bagus. Kemudian minyak penggorengan juga kalau dipakai berulang kali juga tidak bagus Betul, ya. makanya nih kita mau kasih tips nih ya buat pemirsa di rumah. Sebenarnya kita bisa loh bikin tahu bulat sendiri di rumah Ya, tahu bulat cara yang lebih sehat ala Dr. Os ya. Oke. Betul. Ini kita sudah kehadiran seorang chef nih ya. Chef siapa, Dok? Oke, chef Yuda Bustara. Yuk kita ke Dr. Chef yuk. Kita ke sana. Halo. Makasih chef. Halo, Chef, apa kabar? Gimana tahu bulatnya enak? Oh, ternyata Enak enak. banget. tahu Emang bulat. enak banget, cuman kalau kebanyakan yang namanya Iya. gorengan juga pasti selalu nggak baik Iya. kan? Iya, benar banget. Nah hari ini aku udah siapin bahan-bahannya di depan aku. Ini adalah tahu bulat sehat versiku. Yeay, kita mau makan Wah. tahu. Kita mau buat dulu ya. Ya kita mau buat dulu. Tahunya Sebenarnya bikin sendiri nih jadinya nih, Chef. sebenarnya kalau tahu bulat itu bahannya sederhana banget, mungkin kurang lebih dari 10 bahan dan juga bahannya bisa didapetin di pasar, dokter. Oh. Dan gampang Tapi banget. basicnya tetap Pasti tahu ya. tahu dong. Basicnya tetap tahu. Supaya lebih bernutrisi lagi, sekarang mau saya tambahin ini dokter Ray. Ini namanya telur puyuh. Kalau yang tadi enak dimakan tuh. sama Ya. dokter itu kan Kosong. 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 Oke. Dia mengembang karena itu ada baking sodanya. Ya. Nah Ya. sekarang kita isi dengan sesuatu yang Telur. berprotein. Jadi ada Oke. isinya nih ya. Jadi ada fillingnya juga. Gimana? Mau langsung aja kita buat? Ini Ini aku langsung masukin aja? aja ke sini. Perlu dibantuin nggak? Kayaknya enggak ya. Udah keker ya. Bisa kayaknya kok, ya. bisa, tenang. Baik. Nih yang pertama tahunya dulu saya masukin. Nggak usah dipotong-potong ya tahunya Gak utuh usah ya. karena mau kita blender aja langsung. Lalu kita tambahin juga ini ada bawang putih. Bawang putih. Berapa Ini. banyak tuh bawang Kira-kira putihnya? 1 sampai 2 siung. Ini Oke. berguna untuk sebagai MSG alami. Jadi emang ada Oke. rasanya. Jadi emang ada rasanya Jadi dan gurihnya gurih. lebih dari itu ya bawang putih ya. Kita masukin. Manfaat kesehatannya juga banyak nih. Di Iya. sini ada alicinnya. Benar. Iya. Jadi bersifat sebagai antibiotik alami. Banget. Oke. Ini ada baking powder atau baking soda pun boleh. Ini supaya nanti tahunya mengembang. Oh, kayak yang tadi tuh ya. Jadi kelihatan Benar. tadi Bisa itu ya ngembang. di besar. Kita masukin Ini berapa juga. banyak nih baking Kira-kira powdernya? 1 sendok makan? Satu Sorry, 1 sendok teh. Oh, 1 sendok teh. Ya. Jadi dikit aja berarti Dikit ya. aja. Terus kita Oke. tambahin juga garam merica, ini standar lah ya. Sesuai selera. Sesuai selera. Sepucuk gitu ya. Cukup aja. Ngelihat chefnya enak ya kayaknya. Kok kayaknya ada yang Masukkan guys sekarang. Oke, ini kita masukkan. Kalau ibu masukin gimana, Bu? Oke, yang terakhir ini ada namanya kaldu ayam bubuk. Ibu-ibu juga boleh pakai misalkan yang air tapi sedikit aja supaya adonannya nggak basah. Kita masukin oke. sedikit aja, ini sesuai selera. Untuk menambah gurihnya. Buat gurihnya aja Iya. ya. Kalau punya kaldu sendiri berarti boleh dipakai ya. Boleh kan? juga. Bikin Nah sekarang kita sendiri. masukin juga ini ada kuning telur Kenapa supaya kuning telurnya lemnya. doang? Supaya kalau putih telurnya nanti dia terlalu basah. Jadi sedikit aja. Ini Satu juga aja nih. Satu aja, ini buat nambah gurih juga. Itu kayaknya dari bahan-bahannya aja udah bernutrisi banget nih. Yes. udah sehat Ini banget. gampang kan? Sehat banget nih. Sekarang Reza tinggal ya. kita blend. Wah. Kalau misalkan nggak punya food processor kayak gini, boleh juga pakai kayak gini, pakai bowl. Nanti kita aduk-aduk pakai tangan, langsung dibentuk bulat gitu. Oke. Langsung ya kita proses di sini ya. Kalau dokter masak di rumah, Masak dong saya. masaknya apa nih? Tapi lebih enak kayaknya kalau dimasakin chef. Oke, ini nggak lama-lama kok, sebentar aja. Kita lihat dulu adonannya udah bisa dibentuk apa belum. Nah, kalau udah kayak Ini gini, udah halus nih. hasilnya Tuh. Gampang nggak, Bu? seperti ini. Nggak Gampang nggak? pencet kalau pakai ini. Gampang ya? Kalau ngaduk sendiri gimana, Bu? Kayak Tinggal gini, dimasuk-masukin ya blender tinggal ya. kita bentuk. Oh, Sekarang ada yang mau bantuin saya bentuk-bentukin Yuk, bulat-bulat? yuk. Kita Saya bikin bulat. Mungkin bantuin. dokter Ray. Yang paling penting sekarang adalah
Kan kalau kita lagi menggoreng itu kan minyaknya kalau beli gorengan nggak jelas. Ya, itu Sebenarnya dia. gorengan itu Apalagi sehat kalau nggak udah sehatnya dipakai. tergantung minyaknya. Iya, apalagi kalau udah dipakai seharian kan, Chef. Banget. Jadi Dipakai minyaknya berulang itu kali. harus yang baru. Itu dia. Kalau nggak baru, artinya lemak jahatnya tuh jadi menumpuk. Ya, itu yang bisa bikin penyakit di badan Benar. Jadi misalkan nggak yakin gorengan abang-abang yang favoritnya ibu-ibu di rumah bersih apa enggak, mendingan buat sendiri di rumah. Bikin sendiri lebih Nah, sehat buat kita anak-anaknya ya, Bu masukin. ya? Ya. Bener ya? Oke, sekarang kita buletin. Gimana nih caranya? Buletinnya gampang, sampai kita panasin minyaknya. Kita buletin supaya lebih gampang, boleh pakai tangan, boleh pakai ini juga, boleh langsung pakai sarung tangan. Ini kita pindahin dulu ke sini. Oke. Nah, sekarang biar kelihatan, saya pindahin ke sini ya. Oke. Oke nih, ceritanya yang udah halus tadi. Misalkan- Jadinya supel ya? Iya. Kalau misalkan ibu-ibu juga mau pakai udang ataupun isian yang lain juga boleh. Lebih enak lebih ya? enak Oh. tuh, dicampur langsung Iya, ya, iya. Benar. food processor ya. Ambil Jadi sedikit. enak. Gimana tuh sehat Chef nih ya, caranya? makanan Tunggu sehat. pelan-pelan. Chef jangan cepet-cepet Chef. Saya harus yang perlahan Chef. Ambil sedikit aja. Kalau tahu bulat zaman sekarang gede-gede. Ya, Kalau sekarang saya buat yang mini aja. oke. Oke. Saya tekan-tekan kayak gini. Oke. Terus kita bentuk bulat aja kayak gini, dokter. Oh, jadi telurnya dibungkus dengan tahu. Telurnya deh. dibungkus, Iya, benar. Kalau iya. kurang boleh tambahin ya. Kalau gini ya? kurang boleh ditambahin. Ini kayak bikin ini play-doh. Benar, gampang ya. Dan ini juga cocok banget kalau main sama anak-anak. Iya. Oh, bisa masak Oke, bareng bisa anak. bareng anak. Bener, ini mungkin Ntar bisa jadinya saya kayak gini praktekin nih nih. sama anak Gampang saya ya? di rumah. Iya. Chef sama Ternyata- Dr. Raisa ini membulat-bulatkan tahu nih ya. Iya. Oke, pemirsa juga pengen tahu sih sehebat apa sih sebenarnya tahu itu. Yuk kita Sini? ke meja. Ya, pemirsa, ini di depan saya ada dua macam sumber protein ya. Di sini ada daging ayam dan di sini ada tahu. Kita timbang dulu ya. Kita gunakan daging ayam, ini dada ayam ya pemirsa ya, sebanyak 85 gram. Oke. Kemudian kita juga menggunakan tahu ya sebanyak 85 gram. Ya, jadi berdasarkan data ternyata kadar protein yang ada di daging ayam ini sebanyak 46%. Sedangkan tahu sebanyak 18%. Jadi di sisi protein, daging ayam lebih banyak kadar proteinnya. Tetapi kalau kita lihat dari seratnya, ternyata daging ayam tidak mengandung serat atau sedikit sekali seratnya dibandingkan dengan tahu. Tahu sebanyak 0,3 gram. Kemudian kalau kita lihat dari kadar kalsiumnya, ternyata di daging ayam ini kadar kalsiumnya hanya 1%. Sedangkan di tahu cukup tinggi, sekitar 15% kadar kalsiumnya. Sedangkan kadar asam folatnya ya untuk tahu jauh lebih banyak. Ya, di mana tahu sebanyak 4%, sedangkan di ayam sebanyak 0,8%. Ya, jadi kalau kita lihat ini ternyata daging ayam hanya menang di sisi proteinnya, sedangkan tahu ini kita sebut tahu ini cukup hebat ya, ternyata dia banyak mengandung kalsium yang baik untuk kesehatan tulang. Yuk kita kembali ke Dr. Raisa dan Chef Yuda. Gimana nih, sudah matang nih tahunya? Sekarang lagi digoreng. Oh, lagi digoreng. Wah, Sekarang saya kita udah nggak sabar nih goreng. pengen ngerasakan bagaimana Dengan rasanya nih minyak tahu yang khas. baru, dokter. Jadi pastinya sehat dan juga sebenarnya tipsnya kalau dari saya, kalau menggoreng pastikan suhunya panas. Kalau Oke. suhunya kurang panas, nanti minyaknya malah menyerap ke makanannya. Terus ibu-ibu kadang-kadang suka komplain, kok makanan saya berminyak ya? Karena minyaknya kurang panas sebenarnya. Jadi harus betul-betul panas ya. Betul sekali. Gimana ibu-ibu? Pengen nyoba nggak masak ini? Pengen kan ya? Gampang Bu. banget Bu. Saya Gampang aja ya? bisa kok masak kok. Gampang Ya, ya, Bu. nggak mau kalah sama Dr. Raisa. Dan cowok-cowok nih, bisa nggak nih? Bisa nggak nih masaknya? Kamu bisanya makan doang sih. Udah pada nggak sabar kali ya? Saya nggak sabar. Ya kan Ini sebenarnya- penonton saya juga udah nggak sabar nih. Udah ada yang saya goreng duluan tadi. Jadi ya crispy. Penasaran kan nih tahu bulatnya? Penasaran. Spesial apa sih? Saya potong aja kali ya biar Iya. yang Biar di luar bisa kelihatan nonton. isinya nih. Kita lihat. Nih. Oke. Simsalabim. Ih. Nah, cantik ya? Ada isinya, ada telurnya. Ini Kalau tahu yang tadi bulat. kan kopong nih. Saya nyobain boleh Chef ya? Boleh, boleh, Oke, boleh, saya boleh. Cobain ya. Yang tadi. Oke. Aku mau. Boleh, aku mau dokternya juga cobain. boleh. Coba yang utuh. Buat yang penasaran di rumah langsung setelah ini langsung dicoba untuk dipraktekkan dengan cara yang mudah, yang praktis seperti yang sudah Chef Yuda berikan tadi. Ya, sementara kita mau melanjutkan makan ini, enak banget ya. Enak banget. Saya minta ambil lagi ya. Terima kasih. Boleh, boleh. Jangan kemana-mana ya, tetap saksikan Dr. Oz Indonesia. Goreng lagi. Sajian manis dan legit berbahan wortel.
spesial banget nih buat Anda pemirsa di rumah yang suka banget masak. Di sini ada satu bahan yang kita akan gunakan. Bahan ini berbentuk kalau tadi bulat-bulat, ini lonjong. Apa yang saya omongin, Bu? Wortel. Ini wortel. Wortel, Bu. Wortel. Ibu seneng banget loh ketawanya. Biasa masak kan, Bu? Pakai Ada yang mau wortel bantu biasa masak nggak, kan? Bu? Bantuin, Bu. Bantu nggak? Kalau Ada saja. motongin Yuk, ini bisa, yuk, Bu. Silakan, Bu. Yuk. Sini. Silakan, Bu. Oke, 2 orang ya. Oke, ini kita bantu masak ini beres nih. Ibu namanya siapa? Yen. Ibu Yen. Ibu namanya siapa? Nur. Ibu Nur. Nur. Ibu Yen Ibu sama Nur. Ibu Nur. Biasa pernah mengolah wortel dong. Iya. Biasanya kalau bersihin wortel atau motongin wortel, marutnya gimana caranya? Coba, Iya. Ibu bisa nggak? Jangan yang belum dibersihin ujungnya ya. Bisa nggak, Bu? Oh gitu. Semangat Ya, Bu. banget. Sini tangannya gini nih, saya bantuin nih. 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 Di parut, Bu. Bu, jangan grogi, Bu. Kenapa? kayak Ibu tarik gini. napas. Ya. Kok hancur, Bu, sih nggak lihat hasilnya, Bu. Coba diangkat. Yang mana? Mana, Bu? Mana wortelnya, Bu? Oh, hilang wortelnya. Coba. Coba, kakak. Ibu, Coba, Ibu. Bu Nur, coba Bu Ibu gimana, Nur. Bu Ya. Nur? Rambutnya ya. Bisa nggak, Bu? Bu, Coba, Ibu. itu Saya marut bantuin. Iya, keras, Bu. Pegangnya yang betul, Bu. Pegang motornya, Bu. Pegangnya gimana sih, Bu? Pegang wortel biasanya yang bener, Bu. Pegangan kuat, Bu. Yang kuat tuh, Bu, pegangnya, Bu. Gini ya? Gini. Nah, hampir benar. Mau tau nggak yang Berarti benar belum gimana? bener dong. Kalau hampir bener. Bu, udah, Bu. Udah, Bu. Belum bener, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Nur. Terima kasih. Terima kasih. Jadi bener nggak sih sebenarnya? Jadi Jadi- ternyata gimana nih Jadi tadi untuk membuat bumbunya? carrot halwa ini, parut kan banyak jenis parutannya. Iya. Kita pakai parutan yang paling besar. Ini bukannya parutan keju ya biasanya? Enggak, bisa juga untuk resep yang ini. Karena dia akan lebih besar dan juga gampang. Tuh, Bu. Wah. Bu, beda Gampang sih, ya? Bu, yang Bu. Beda, pakai tenaganya beda, Bu. Tenaganya beda. Kalau jadi seperti ini ya. Nah, ini caranya gampang banget. Kita langsung masak aja kali ya. Iya. Ya, Ya, ini bahannya cuma ada sedikit banget, ada susu di sini. Oke, susu. Saya sapi pakai biasa ya? susu ya? sapi biasa. Di sini boleh pakai yang low fat atau enggak yang full cream. Pakai mentega. Sebenarnya ini bahannya kada dari India. Boleh pakai ghee, boleh juga pakai mentega tawar. Apa tuh, Gi? Apa Kalau tuh? ghee itu biasanya dari lemak binatang. Oke. Dan yang ini yang paling sangat India sekali, ini kapulaga. Tapi kapulaga bukan kapulaga Indonesia, ini kapulaga hijau dari India. Bisa juga dapat di pasar. Ini Di harum pasar juga ada sekali. ya? Wangi. Nanti jadi dessertnya Wangi itu banget. akan wangi kapulaga ini. Kapulaganya Jadi cukup ya. penting cari kapulaga yang hijau. Khas bau India ya. Berarti caranya ya sekarang ya cari capulanya. Ada kacang-kacangan, sini saya punya kacang almond dan juga walnut yang udah saya blender kasar aja. Kacang tanah pun boleh. Oke, bisa ya. Karena ini dessert kita butuh gula. Gulanya boleh madu diganti, boleh diganti juga dengan gula Jawa pun boleh. Gula Jadi merah itu boleh dominannya ya? rasanya manis ya, Chef? Ini manis. Ini berapa banyak nih gulanya? Sesuai selera kalau Selera untuk aja ya. Berarti emang nggak usah terlalu banyak nggak apa-apa Betul, ya? sedikit aja dan garam pastinya. Yap. Saya suka masukin garam supaya gurih. Dan yang terakhir, Bahkan untuk dessert tuh ya. bahan untuk dessert juga boleh. Ini ada kismis, ini juga bagus nutrisinya. Sama seperti anggur, cuman yang dikeringkan. Keringkan. Oke, jadi kalau yang gitu kita langsung pertama aja. kita nyalakan dulu Masak. kompornya. Kalau mau kita tumis dulu, yang pertama adalah menteganya. Ini Kita lelehkan. panasnya langsung nih ya berarti ya? Panasnya langsung. Panasnya langsung, kita lelehkan sedikit. Kita mau tumis supaya dia aromatik dan kacangnya crunchy, kita Ya. tambahkan dengan kacang-kacangannya. Kacangnya tadi ya. Jadi harus Oke. kacangnya dulu. Habis. Kacangnya dahulu. Bisa bantuin ya, Chef? Boleh, terima kasih dokter. Kita tumis dulu sampai dia aromanya harum sekali, seperti manggang kue. Ada aroma-aroma kacangnya. Oh, iya. Kemudian Kalau ini. nanti sudah Nah. gurih, Kalau kita untuk yang masukkan- alergi kacang gimana nih? Bisa Kalau- diganti nggak? Karena sebenarnya kacangnya ini untuk crunchy-crunchy aja. Kalau misalkan ada alergi, boleh di skip, diganti Berarti yang nggak lain. nggak usah Nggak pakai dimasukin apa-apa kacang. ya? Oke. Ini nggak akan lama kok. Ini udah kecium tuh aromanya. Ini udah Pasti sih ya. Cepet banget. Dan jangan sampai Penonton, kecium nih. jangan sampai baunya. buat kacang goreng Bu nanti yang gosong. Iya benar. Jadi cuma sebentar aja pemirsa. Yap. Kita masukkan kapulaganya sedikit. Oh, ini udah dalam bentuk bubuknya nih. Dalam ya, bentuk berarti dibuka dulu kapulaganya, nanti ada bijinya, kita ambil bijinya. Bijinya yang di dalam ya. Oke? Kecium Kecium nggak? nggak? Kecium Baunya nggak, Ibu? makin tajam nih ya, makin Harum khas ya? Enak banget belum. Oke? Waduh, baunya langsung. Baunya enak banget. Baunya langsung strong. Kita masukin sekarang wortel dan juga susunya. Perbandingannya, misalkan wortelnya 1 gelas, berarti susunya juga 1 gelas. Gampang kok. 1:1 ya. 1:1. Kita masukin. Uh. Oke. Kita aduk.
Nah, ini kita masak dengan api yang kecil aja. Oh, dikecilin apinya. Apinya kecilin dulu sedikit. Sip. Saya tambahin garam sedikit. Dan gula. Gulanya mau kita tuangin gaya sekarang kayak gini. Itu cuma chef Nggak yang perlu, bisa nggak kayak perlu. gitu. Kita masukin, ini gulanya sesuai selera ya, saya bilang tadi ya. Oke. Secukupnya aja, boleh ditambahkan nanti Jadi, misalkan kemanisan. bisa Kita dikurangin masukin ya? sedikit dulu. Ini Jadi ini kalau bisa selain jadi wortel, karamel ya? Sebenarnya kalau khasnya, ini makanan dari India ini emang cuma pakai wortel aja. wortel aja. Karena dia ini sebenarnya kita masak sampai mereka benar-benar empuk. Jadi susunya menyerap, rasanya creamy. Dan juga biasanya orang India makannya gitu aja, didinginkan dulu terus dimakan. Langsung. Oh. Emang agak unik banget. Biasanya kalau orang-orang nanti nyobain belum pernah rasanya soalnya makanan Indonesia nggak ada yang seperti Nggak ini. ada, belum pernah lihat. Pernah nggak Bu bikin gini Bu? Belum Oke, ya? ini kita didihkan Gampang Bu sebentar bikinnya, ya. Bu. Iya, Gampang gampang banget ternyata. Bu. Ini udah tinggal mendidih. Kita tungguin didi dulu ya. Oke. Memang kalau kita ngomongin wortel ya, wortel ini kan bagus banget ya buat pencernaan kita. Karena seratnya ini tinggi banget. Jadi dia bagus untuk melancarkan pencernaan. Dan juga ini banyak banget vitamin yang terkandung di dalamnya. Terutama tadi baik untuk mata, ada vitamin A juga. Kemudian ada juga di sini manfaat dari wortel lainnya adalah untuk mengurangi resiko serangan jantung dan stroke. Itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting. Ya, boleh Kalau untuk misalkan konsumsi sudah anak-anak. mendidih dan susunya juga sudah mulai mengering, nanti baru kita masukin terakhir kismisnya. Sebenarnya aku ada yang udah jadi nih. Oh gitu. Daripada kita Ini nunggu. penasaran soalnya nih, nunggunya pengen cepet tahu nih, lama ya. nih ya. Oke. Ih, Ini dia. itu saya mau nyobain dong. Iya, saya Chef. juga pengen nih, saya Boleh. pengen nyobain chef. Yuk kita Iya. coba sini tuh Raisa. Tapi Ya, penonton di sini. studio kayaknya ada yang mau cobain juga nih. Ibu-ibu mau Ibu nggak? tadi mau Bu. Oh ya. Sini ya, Bu. oke, Bu ya sini Bu. Nih kita cobain. Nih. Yuk. Oke. Saya nyoba dulu ya tuh Raisa ya. Boleh. Oke. Manis ya? Nggak expect rasanya Gimana, seperti itu. Dok? Dokter Bu, Manis, gimana manis, rasanya? creamy. Khas Enak. sekali Indianya. Karena Ada ada bau. rasa-rasa Ada aroma kapulaganya dong. kapulaganya. Oh, ya. Oke. Oh, mau saya bagiin yuk ke penonton. Ya, Boleh. tadi mana Ibu, ibu yang sini, yang Bu. marut tadi Cobain, nih? Bu. Dua orang yang marut. Silakan Bu, Sini. coba Bu. Nah, ini hasil parutan ibu tadi nih, ya. Nah, ibu parutnya Sini kekecilan dulu, tadi Bu, Bu ya. sini dulu, Bu. Oke. Nah, Ya, Ibu. silakan Ibu, coba doyan dirasain nggak, dulu Bu. Gimana? Kasih komentar ya Bu ya. Kalau enak bilang enak, kalau nggak enak bilang enak Bu. Nanti saya Iya. bikin lagi Bu. Gimana Bu? Suka nggak Bu? Enak. Enak? Manis banget. Manis Manis banget. ya? Manis banget. Itu Tadi buat buat manis dessert. Iya. Buat Bisa. Ibu mungkin bisa dikurangin nanti. Kalau bikin misalnya gula. manisan boleh dikurangin gulanya. Manis ya? Enak ya Bu ya? Enak. Mau dimakan pakai roti, Bu? Enak kok, gratis. Oke kalau gitu, sesaat lagi kami masih akan segera kembali lagi. Masih akan ada chef di sini, jadi jangan kemana-mana, tetapi Dokter Ros. Indonesia. Yuk kita bagi-bagi lagi. Yuk. Konsumsi kulit bawang bantu jaga kesehatan jantung. Ya pemirsa, kembali Dokter Os Indonesia. Hari ini kita masih mengupas mengenai masak-memasak ya. Coba penonton, coba lihat di bawah kursinya ada Ayo, apa? ada apa? Ada apa nih? Nemu apa di situ? Yeay, Apa coba tuh, diangkat Bu? apa itu? Bawang apa? Bawang bombay. Oke, ya ini kita masak bawang bombay. Nah, coba dikupas dulu bawang bombaynya, bisa? Saya mau minta tolong FD kumpulin deh kulit-kulitnya. Ya. Ini tempatnya. Ya, tadi Boleh seperti diambil Kalau yuk. dikumpulin. saya tadi FD. manfaat bawang ini cuma Balik. ternyata kulitnya mengandung juga senyawa sulfur ya. Senyawa sulfur ini baik untuk melancarkan peredaran darah, Chef. Ya, jadi ini tadi selain juga untuk tekanan darah tinggi juga ini juga melancarkan peredaran darah. Sulfur yang ada di kulit bawang ini. Ya, Jadi dimakan gitu aja kah atau dimakan mungkin nggak langsung ya, pasti diolah dulu Mesti ya. diolah Oke, pastinya ya. diolah dulu Saya mau ya. kasih tips sama kayak ini chef. Oh, oke. Bukan cuma chef aja nih. Jadi gimana Saya mau nih? kasih tips. Penasaran Ini saya. cara mengolahnya gampang banget. Bisa kita manfaatkan dengan cara ini kalau misalnya ada yang masih kotor kulit bagian luarnya, itu jangan diikutin. Tapi kulit bagian kedua, ketiganya Ya, yang boleh. kelihatan lebih bersih ya. Yang lebih bersih. Nah, setelah ini kita cuci dulu. Cuci dengan menggunakan air, baru kemudian ditiriskan. Oke. Nah, pastikan bahwa olah ini menjadi sebuah minuman. Caranya seperti ini. Setelah sudah bersih, kita potong-potong kecil-kecil. Nih ya, kita. Oke, ini kita ambil kecil-kecil, kita potong kecil-kecil. Seperti ini, kita taruh di mangkuk. Ya, saya begini ya. Coba boleh nyoba. Oke. Boleh.
Nih dok. Ini Jadi kecil. seperti membuat teh sebenarnya, dok? Seperti membuat teh. Oke. Kemudian kita seduh dengan menggunakan air. Di sini ada air hangat di depan saya. Kulitnya masih baunya bau bawang juga ya? Bau, iya. Masih ada baunya karena itu menempel ya. Mhm. Rendam dengan menggunakan air panas selama 10 sampai 15 menit. Setelah airnya berubah warna, kita saring ya. Saring. Oh iya tuh berubah jadi kuning tuh. Iya. Harusnya ini kalau lebih lama lagi pasti akan kecoklatan. Coklat Oke. lagi. Nah, ini bisa dikonsumsi pada malam hari sebelum kita tidur. Atau kalau misalnya, wah rasanya terlalu kaget nih ya, Iya, iya. ini kulit bawang loh Iya. gitu ya. Kalau takut boleh dicampur ke sup. Jadi kalau Iya, bikin benar. masak-masak Ah, sop, iya, jadi jadi kaldu ya. kaldunya dari kulitnya itu Kulitnya. tadi yang Oke. bisa kita manfaatkan. Menarik loh, saya baru tahu juga ya. Mungkin tadi saya mau ngeteh pakai bawang di rumah. Namanya bawang sekali. Namanya Pak. teh bawang, Teh berarti bawang ya, ini. benar-benar. Boleh nih Chef dicoba nih bikin menu Bisa, makanan gampang yang ya, menggunakan gitu ya. bawang. Jadi sayang dong kalau mau dibuang ya kan, bisa dimanfaatkan. Ternyata manfaatnya luar biasa nih buat kesehatan kita. Chef mau coba minum nggak? Cobain deh, boleh deh. Coba dikit aja. Kalau Coba deh, misalnya pelan-pelan, masih panas, Chef. Ya. Iya pelan-pelan. Gimana? Unik Masih bisa rasanya. keminum ya? Masih bisa keminum, Masih tapi bisa. hati-hati kalau habis minum ini jangan ngobrol sama orang karena bau bawang. Oh bawang. Makanya saya bilang tadi mau tidur aja. Malam hari gitu. Tapi ngomong-ngomong soal bawang putih nih. Iya. Dok. Nah untuk pemirsa di rumah jangan sampai ketinggalannya ya. Ada yang baru nih di Trans TV yaitu ada Sinetrans BMBP yaitu bawang merah bawang putih. Itu pasti akan seru banget. Jadi jangan lupa untuk saksikan ya. Semangat banget ya dok ya penonton kita hari ini. Banget. Gitu dong, pada senyum biar nggak cepet Iya. tua. Ngomong-ngomong nih, Apa? kamu nih kulitnya sekarang makin kinclong ya, makin cantik gitu loh. Thank you. Emang iya ya dok ya? Emang kelihatan ya? Ini bukan karena efek lighting. Bukan. Enggak, beneran deh. Makin bersinar gitu kayaknya. Puji Tuhan, ini emang aku concern banget sih dok ya sama yang namanya kesehatan kulit. Oh. Kulit, kecantikan kulit. Nah soalnya kan aku kan banyak aktivitas di luar, olahraga, apalagi basket juga di luar, kena debu. Belum lagi dok kalau misalkan ngojek, ya kan kalau nggak sempet syuting ke sana kemari, biasanya ngojek kena debu, udah gitu kita juga suka bergaul sama teman-teman yang suka ngerokok. Nah itu tuh asap rokoknya kadang-kadang suka nempel di badan. Bener. Itu tuh emang beneran ya racun-racunnya juga nempel juga. Banget. Jadi kalau orang-orang yang merokok itu ya asap rokok itu memang kalau misalnya baunya bisa nempel, ya nggak cuma baunya aja yang nempel lama, tapi racunnya juga akhirnya bisa bertahan lama di badan Ya kita. ampun, ini risih banget ya udah baunya nempel, terus racunnya juga nempel lagi di badan kita. Itu dia makanya nyebelin banget ya. Asap rokok itu sebenarnya merupakan sumber radikal bebas tuh. Ya, jadi kalau Maria tahu nih, radikal bebas itu kan bisa menyebabkan tubuh kita akhirnya teroksidasi. Yang baik-baik jadi hilang. Misalnya nih kalau pada rokok ada aldehid di sana, ada epoksida, ada peroksida, di mana radikal bebas ini itu bisa bertahan lama di dalam tubuh kita. Nah itu bisa mengakibatkan gangguan kesehatan. Bahayanya nih kalau misalnya kita terpapar dalam jumlah yang banyak, terus menerus. Nah itu tuh bisa mengakibatkan kerusakan oksidatif, terutama pada kulit kita. Karena radikal bebas ini kan isinya tadi tuh racun semua. Terus dari apa lagi tuh dok? Kayak misalnya nih, kayak kamu deh, tadi kamu bilang, kamu kan banyak beraktivitas di luar ruangan. Pasti kita nggak bisa menghindari yang namanya polusi udara. Iya, Pasti benar, terpapar benar, dong. benar. Kemudian juga radikal bebas bisa muncul karena paparan dari sinar matahari, sinar ultraviolet yang langsung, apalagi lagi terik-teriknya gitu. Terus ada lagi, misalnya nih, gaya hidup kita yang nggak sehat ya, banyak sekali konsumsi makanan-makanan yang mengandung radikal bebas gitu. Iya benar banget dok, setuju banget ya katanya memang yang radikal bebas itu ya pemirsa ya bisa bikin kulit jadi kusam, terus kering, terus jerawatan juga ya dok ya mukanya. Bahkan bisa mengalami penuaan dini. Kalau bisa nih, selain merawat tubuh dari luar nih, kalau di kulit kita biasanya merawatnya dengan topikal aja ya. Nah, kita juga tetap harus merawat dari dalam juga. Kayak di depan kamu nih ada Semangka. Semangka ini antioksidan ya dok? Betul, banyak antioksidannya seperti buah lain dari anggur, jeruk, kemudian juga ada di sini Blueberry, I like it. Suka blueberry atau suka satunya strawberry? Suka?
Tapi jangan berry-berry ya, Dok. Jadi buah-buahan, kemudian kacang-kacangan atau makanan-makanan lain itu sebenarnya yang kita cari adalah vitaminnya. Dimana di sini kan makanan ini ada vitamin A, ada vitamin C, ada vitamin E gitu ya. Dimana ketiga vitamin ini itu merupakan vitamin yang berperan sangat aktif dan sangat penting untuk menjaga kesehatan kulit kita. Setuju banget, Dok. Emang ya pemirsa, kalau untuk kesehatan dan kecantikan kulit itu nggak cukup kalau cuma dirawat dari luar aja, tapi juga harus dijaga dari dalam. Nah, selain rutin menerapkan pola hidup sehat seperti yang tadi dokter bilang, untuk perawatan dari dalam aku juga rutin mengkonsumsi Nuriskin Extra, suplemen kesehatan kulit dengan 4 kandungan utama. Di antaranya adalah unsur nutrisi dari marine protein dan kolagen kompleks yang dapat mencegah kerutan dan meningkatkan elastisitas kulit. Unsur ekstra antioksidan dari red grapeseed, lycopene, dan green tea yang dapat mencegah timbulnya kerusakan kolagen dan elastin dari radikal bebas. Serta berbagai unsur herbal pelembab plus vitamin pemirsa dan mineral yang memberikan nutrisi kulit dari dalam secara terus-menerus. Cara minumnya juga gampang banget nih pemirsa. Pada 2 bulan pertama, minum 1 tablet pada pagi hari dan 1 tablet pada malam hari. Diminumnya setelah makan. Nah, kemudian pada bulan ketiga dan seterusnya cukup minum 1 tablet aja setelah makan pagi. Suplemen ini merupakan varian baru dengan ekstra antioksidan pemirsa. Karena memiliki kandungan ekstra antioksidan, makanya suplemen ini lebih kuat dalam menangkal radikal bebas dari sinar matahari maupun polusi udara. Jadi sangat cocok nih untuk pria dan wanita yang ekstra aktif dan suka beraktivitas di luar ruangan. Karena suplemen ini terbuat dari 100% bahan alami, makanya aman dikonsumsi jangka panjang. Tidak ada efek sampingnya nih pemirsa seperti alergi, nyeri lambung, dan tidak membuat gemuk. Nah, jadi kita bisa memilih kemasan isi 15 atau 30 sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi ingat ya pemirsa, kalau aktivitasnya ekstra, minum Nuriskin Extra. Perawatan kulit dari dalam untuk yang ekstra aktif dan sering beraktivitas di luar ruangan. Nuriskin Extra, suplemen kesehatan kulit dengan ekstra nutrisi. Wah, terima kasih banyak tipsnya nih, Maria. Sama-sama, thank you. Kalau gitu habis ini kita langsung konsumsi buah-buahan, mau? Mau. Iya, Harus jauhi ya. radikal bebas, terutama rokok, dan perbanyaklah konsumsi antioksidan yang baik untuk kita. Buah-buahan. Oke, kalau begitu sesaat lagi kami akan segera kembali, jadi tetap di Dokter Ros. Makanan hitam dari arang aktif. Ya, pemirsa Dr. Oz, tidak terasa kita sudah masuk di segmen terakhir. Di segmen terakhir ini kita akan membuat satu hidangan penutup. Ya, hidangan penutup ini terbuat dari bahan yang berwarna hitam. Ya. Betul sekali. Chef suka warna hitam nih ya. Suka sekali. Oke. Tinta cumi. Bukan. Bukan. Ya. Ini kita akan membuat Hitam, dessert. apalagi yang hitam-hitam? Apa coba yang hitam-hitam ini? Kecap? Bukan, ya. Kita buat dari arang, Dr. Reza. Arang. Ya, Arang bisa arang dimakan. aktif. Arang aktif, ya. Activated charcoal. Betul Aktif sekali. betul sekali ya. Dan ini ternyata tidak hanya dibuat campuran kopi saja, tapi ini juga bisa dibuat satu dessert yang sangat enak ya. Tentunya ibu-ibu juga, anak-anak ibu juga pasti akan suka dessert ini. Oh, saya tahu Ya. kopinya, kopi jos ya. Kopi Biasanya kan jos. kopi jos suka ada tuh arangnya. Ya, Betul, kopi tapi kalau jos. kopi nggak buat anak-anak, Dr. Reza. Betul. Ya. Ada yang mau tanya, dokter? Oh, kenapa Ya. kamu mau nanya apa? Mau nanya apa nih? Chef, aku mau nanya dong, itu arangnya aktif itu ada zat khusus apa yang biasa kita yang di sate, yang buat bakar sate itu? Oke, Oke, jadi arangnya itu bedanya, kalau arang yang aktif itu banyak oksigennya. Dan arang kan macam-macam sumbernya. Ada yang dari kelapa, ada yang dari kayu. Arang aktif ini biasanya terbuat dari kayu yang dipanggang. Panggang secara khusus, nanti dia terisi oleh oksigen. Jadi dia lebih baik daripada arang yang biasa. Gampang dicarinya nggak, Chef? Gampang dicarinya. Gampang nggak? dicari. Oh, gampang. Sekarang udah banyak di supermarket dalam bentuk powder. Dan sebenarnya ini udah lama banget produknya. Ada di filter minuman kita, filter kolam ikan. Jadi gampang banget sekarang di mana-mana udah ada semua. Gitu ya. Mungkin buat yang penasaran, ini teksturnya nih agak berbeda memang. Mungkin kalau dipegang secara langsung, boleh nih. Mau boleh coba? dicoba. Ya, yuk, silakan. Nih, dilihat Silakan langsung. coba nih tekstur arangnya ya. Jadi arang ini memang aman untuk dikonsumsi ya. Jadi ini oke, memang bisa dikonsumsi oleh manusia. Oke.
Yes, gimana? Beda ya? Yang Ya banyak boleh kalau bikinnya dirasain, hitam. boleh. Apa rasanya? Biasanya juga sudah bisa dicampur tuh Ya, ya. pahit ya. Ya apa namanya juga hitam arang ya, tentu pahit ya. Itu nanti Arang saya yang akan masih buat supaya rasanya tidak pahit ya. Betul. Oke. Oke, kalau gitu. Biasanya juga banyak banget nih dokter. Ada arang aktif itu zaman sekarang ada dalam bentuk pil. Biasanya digunakan untuk orang yang sakit perut. Dia untuk mendetoks, untuk mengeluarkan racun Ya. dari perut. Iya, Biasanya iya, dia orang-orang yang keracunan. Yang keracunan, Betul. jadi salah makan atau sesuatu yang masuk tidak biasanya baik. ada di apotek namanya activated charcoal. Oh, Gitu. Bisa juga dimasukin dalam resep ini. Ternyata bisa digabung ke makanan. Ya. Mau bikin apa memang dessertnya? Kita mau buat frozen yogurt yang lagi ngehits banget. frozen yogurt. Tapi warnanya hitam. Jadi saya akan membuat ice cream sendiri di rumah, tapi tanpa mesin ice cream. Caranya gampang. Itu caranya. Jadi Tetap pakai kompor. kita tapi pakai kompor ya. kompor. Pakai kompor. Oke. Ini ada kita membuat frozen yogurt, kita butuh yogurt. Yogurt pasti. Ini kita punya Yogurtnya plain. yogurt yang plain, boleh yang low fat, boleh yang full cream. Ini ada susu low fat, dan juga ada gula. Plus, ini ada agar-agar bubuk atau gelatin bubuk atau enggak jelly bubuk. Oke. Jadi sesuai selera yang ada di rumah. Jadi sekarang tinggal kita panasin aja, kita mau campurin dulu jelinya. Jadi saya panaskan, karena susu dan dairy product itu biasanya nggak Saya bantu ya, Chef ya? Boleh. Oke. Dairy product Akhirnya itu nggak masak dokter Esa. Makanya, saya penasaran nih. Baru sekali nih saya lihat Dr. Boy masak. Biasanya dairy product itu nggak perlu dididihkan, cuman cukup dipanaskan aja. Karena ini dessert, saya tambahin gula sesuai selera Oke. dokter. Oke. Kalau ibu tadi mungkin nggak suka tuh yang manis-manis ya? Iya, jadi gulanya sedikit Iya, aja. karena sudah ngelihat chef yang manis, jadi nggak suka yang manis-manis lagi. Ini ntar lagi juga jadi chef nih Teresa. Oke, kita tambahkan juga ini agar-agar bubuknya. Langsung. Oke. Plus, karena ini frozen yogurt, Yogurt pastinya. kita masukkan yogurt. Yogurt itu ternyata boleh untuk dimasak ya? Boleh, tapi jangan terlalu didihkan terlalu lama. Ini yogurtnya yang plain atau yang ada rasa manisnya? Yogurt yang plain. Ini plain. Jadi Yang plain, gulanya bisa saya tambahkan sendiri gitu. Jadi Hati-hati ya kalau misalnya terlalu tinggi nanti kandungan Bakterinya. bakteri baiknya jadi mati ya. jadi kan yogurt ada lactobacillusnya. Yap. Kalau lactobacillusnya terlalu panas nanti dia akan mati dan nggak bisa berguna untuk perut kita juga. Sayang gitu. ya Sayang. jadinya ya. Oke, ini udah cukup dokter. Ya. Udah Langsung cukup? aja. Langsung Ya, ini matikan? ngaduk-ngaduk ini rasanya seperti mengaduk-aduk perasaan saya nih. Mungkin perlu ditambahkan sesuatu yang menarik dok untuk perasaannya. Oke. Oke, kita masukkan juga sekarang Dokter Boy. Ya. Terima kasih. Ini mau saya langsung blender Oh, di supaya blender. dia tercampur rata. Baik. Yang pertama kita masukin dulu adalah arangnya. Oh, Oh, arangnya. Berapa Arangnya. banyak tuh arangnya, Sis? Sesuai selera, yang penting Sesuai selera. warnanya hitam. Ah, Ini oke. banyak juga, boleh nggak arangnya diganti? Nanti the whole point untuk arang ini hilang. Karena kan arangnya ini kan sebenarnya kita mau untuk cari ininya ya. untuk detoxnya. Gitu ya. Betul. Nah ini berdasarkan manfaat dari arangnya ini ya dari Stanford University Medical Center yang mengatakan bahwa arang aktif ini itu sebenarnya lebih baik dikonsumsi sebelum dan sesudah makan berat. Betul. Makanya tadi bagus untuk dibikin dessert. Ya, hal itu bisa Karena- membantu mengurangi tadi ya produksi gas dalam saluran Betul, pencernaan jadi ya. untuk orang-orang yang kembung, nggak kembung, ya, gitu betul ini sekali. lebih baik konsumsi ini. Dan Oke. dia juga bisa membantu untuk metabolisme ginjal dan membuang produksi sel metabolisme seperti urea dan racun-racun yang ada dalam tubuh. Jadi manfaatnya banyak sekali ya. Banyak manfaatnya sebenarnya. Kita masukkan Yap. ke dalam blender dan warnanya langsung agak berubah karena kena Oh, arangnya. langsung hitam dia ya. Nah, misalkan kalau arangnya diganti mungkin nanti nggak buat detox. Iya, jadi Ya. nggak ada fungsi detoxnya. Yes. Ini Oke. juga ada nih yang populer dari program detox itu sendiri. Jadi berdasarkan University of Wisconsin School of Medicine and Public Health, ini merekomendasikan arang aktif ini dikonsumsi selama 7 hari. Karena ini dalam 7 hari itu dia bisa melancarkan detoxnya supaya racun-racun dan juga saluran pencernaan itu tetap terjaga dengan baik. Betul Racunnya banget. terbuang, terserap dengan baik. Jadi bisa Ya. dicoba di rumah. Ini langsung kita blender, kita lihat warnanya tadi putih, langsung kalau saya blender nanti berubah warnanya. Ya. Jadi hitam. Jadi hitam. Ibu-ibu pernah minum minuman hitam? Belum Belum ya. ya. Agak aneh ya. Agak minuman aneh ya. hitam. Saya kira tadi nanya ibu-ibu ada yang hitam nggak ya? Cuman kopi jos aja ya biasanya. Kopi jos Kopi ya. jos. Oke, ini kita bekukan. Kita bekukan, saya mau taruh di dalam ice cube di sini. Ini Kalau sebenarnya nggak- agak abu-abu ya warnanya ya. tapi kalau mau hitam lagi boleh ditambahkan Ditambahkan lagi ya. arangnya lagi. Arangnya lagi dikurang ya, oke. Biasanya kalau frozen yogurt di tahap ini mesti dimasukkan ke dalam mesin es krim. Oh, Karena supaya lebih mudahnya, jadi kita boleh pakai
food Food processor. Jadi praktis ya, aja. bagi pemirsa yang tidak punya alat pembuat es krimnya Betul bisa sekali. dengan lemari es biasa saja ya. Oke dokter, Ya. aku bekuin dulu Oke. kira-kira Oke. 1 sampai 3 jam. 1 sampai 3 Kalau jam. sampai 3 jam. semalaman pun nggak apa-apa sih. Oke. Oke. Baiklah. Saya juga ada yang beku nih di sini. Oke, Oke. tentunya nyimpennya di freezer dong ya. Di freezer ya. Karena dia mengandung jelly, jadi dia lebih cepat. Oh, baik. Oke. Kita bekuin dulu. Wah, kalau kita nunggu 1 sampai 3 jam udah selesai programnya. Kelamaan. Nih, jadinya Makanya seperti udah ini ada ya kalau dilihat ya. Ya. Bisa bisa dipegang kayak gini. Dimakan langsung bisa nggak, Chef? Boleh. Tapi nggak seru. Ah, seru ya. Itu. Jadi kayak makan es batu Cara ya. buat yang serunya gampang banget caranya. Gimana? Caranya Diapain, kita Chef? masukin semua ke dalam food processor. Boleh juga ke dalam blender. Oke. Kita Di masukin. blender biasa juga bisa ya? Blender biasa Bisa. pun boleh. Terus kita siapin juga nanti saya di sini punya corongnya mau kita semprot ke dalam ice cream cone. Kita lihat sedikit aja. Sampai halus ya. Sampai halus tapi nggak terlalu halus juga karena kalau dia jadi halus nanti dia cair. Ya. Oh, udah jadi nih tampaknya. Udah jadi. Wih, asik. Nih kalau kita Berarti- lihat hasilnya seperti ini. Tadi kan dia Kayak es krim. kayak es krim bener. Karena dia mengandung jelly jadi nggak cepat meleleh. Masukkan Oke. sini ya. Oke. Lihat ya, tuh dokternya dokter Boy. Jadi dia kayak gini kita masukin ke dalam plastik. Es krim arang. Boleh juga ditambahkan perasa-perasa lainnya, misalkan Misalnya kayak apa? vanila Oh, atau iya, enggak iya, madu atau enggak misalkan green tea juga boleh, tapi ntar warnanya agak-agak pucat. Berubah ya. Oke, sudah siap, tinggal saya Siap. semprotkan. Oke. Oke. Tinggal digunting berarti ya. Tinggal kita gunting. Terus ditempatkan. Kita tempatin deh. Ini Saya udah kita- siapin konnya. Tolong diisi, Chef. Saya Gampang siapin ya. Isinya banyak ya, Chef. Kita semprot, hati-hati biasanya karena dia agak keras, jadi pelan-pelan aja. Oh, Lucu ya? lucu banget. Tapi yang lebih lucu, kekuatan tangannya itu. Ini keras banget soalnya. Buat dokter. Saya juga mau dong, Chef. Boleh? Mau dikasih. Boleh dikasih strawberry lagi di Biar tambah atasnya, biar manis. cantik. Iya, asik. Tuh. Seru ya warnanya Seru ya. ya. Jarang-jarang soalnya es krim tapi warnanya abu-abu atau nggak hitam. Iya, Kalau mau kayak lebih kristal. hitam lagi boleh ditambahkan. Ini buat dokter Ya, Boy. terima kasih, Chef. Boleh loh dicobain, ini Saya enak cobain sekali. ya. Aku buatin lagi buat penonton ya. Enak ya? Bisa dibuat sendiri di rumah, rasanya manis. Dan jangan lupa kalau kita buat dessert, gulanya banyakin. Karena lidah kita itu akan sensitif kalau lagi dingin. Gitu. Ini sama sekali nggak ada pahit-pahitnya ya. Enak banget. Enak banget. Wow, ini bisa jadi salah satu solusi kalau misalnya kita khawatir ingin memberikan es krim kepada anak-anak kita, takutnya nggak sehat. Ya, apalagi yang beli di luar pasti banyak tambahannya ya, Ya. perasa buatan dan lain sebagainya. Plus Bikin caranya sendiri gampang lagi. banget. Benar, itu dia. Ya, ini kita bagi untuk penonton nih, Chef Oke, ya. siapa yang mau? Yuk kita penonton yuk. Mau. Ini mungkin tadi yang nanya tadi ya. Es krimnya cuma satu nih ya. Penasaran, tadi kan Chef udah yang pilih ngerasain. deh, Chef yang Chef, pilih deh. Tadi yang nanya kan udah ngerasain pahitnya. Saya cuma ngerasain manisnya, jadi yang ngerasain ya. Ini buat kamu. Silahkan Chef. dicicipin. Ya, coba dirasain, Mbak. Coba dong. Manis, Chef. Enak Chef ya? yang manis apa es krimnya? Dua-duanya. Oke, kalau gitu. Terima kasih telah menyaksikan Dokter Indonesia selama 1 jam. Terima kasih banyak untuk Chef. Sama-sama. Sudah hadir di Dokter Indonesia. Terima kasih juga untuk penonton di studio. Tepuk tangan terus. Sering-sering Chef datang ke sini Chef, Iya. bikin makanan buat Boleh. kita Chef. Undang-undang terus. Benar, seru banget ya Seru kita banget ya. Dari segmen 1 Ya, tadi sampai kenyang nih, sekarang. tadi kita makan macam-macam makanan ya. Masak terus. Tetap saksikan Dokter Indonesia di episode selanjutnya untuk memberikan sehat yang sesungguhnya hanya di Dokter Ros. Indonesia. Panasnya dingin. Thank you ya, Chef. Thank you ya.